Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi atau web sederhana, yaitu tentang pembelian buku gitu ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membuat sebuah project, jangan lupa aktifkan dulu exam PP-nya, aktifkan yang bagian Apache, supaya teman-teman bisa melihat hasil atau output dari program yang teman-teman buat. Nah, oke, langsung saja. Jadi, seperti biasa, buka dulu. Seperti biasa, teman-teman buka dulu teks editornya yang ada pada teman-teman. Silahkan buka file atau folder dari Cafe Coding yang ada sama teman-teman. Di sini bikin file baru yang namanya tugas gitu ya. Nah, jadi di tugas ini nanti disinilah kumpulan tugas dari kawan-kawan semuanya. Tapi kalau misalkan kawan-kawan mau buat yang lain juga nggak apa-apa. Nggak larang sih. Cuma saran aja biar bagus gitu. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar ya bagaimana caranya untuk mengkolaborasikan antara HTML dengan PHP gitu ya. Kita kemarin sudah belajar caranya. Jadi sekarang kita coba lagi nih membuatnya tapi dengan membuat sebuah project gitu. Kasus sederhana yaitu tentang pembelian buku. Silahkan buka folder tugas tadi, nah, dibikin file baru dengan namanya pembelian buku. Pembelian buku titik php. Nah, gini aja ya. Disimpan, Ctrl S. Sabar ya, ini agak lelet nih laptopnya. Nah, jangan lupa dicari dulu folder dari Cafe Codingnya. Disimpannya itu dalam htdoc ya. Tugas. Nah, dalam sini simpannya. Oke. Nah, sudah ya. Jadi langkah pertama, seperti kemarin sebelum kita membuat sebuah website sederhana, kita perlu buat dulu nih sintak atau struktur dari HTML-nya. Caranya gimana gitu? Caranya dengan mengetik HTML, habis itu klik tab. Nah, ulang lagi. Diketik dulu HTML, diklik tab. Nah, lelet juga bah. Sudah. Nah, jadi inilah struktur dari HTML yang akan kita gunakan. Yang pertama di bagian title kita buat judulnya pembelian buku. Pembelian buku, besar aja lah biar enak gitu ya. Pembelian buku. Oke. Ingat nih bagi teman-teman jangan lupa kalau teman-teman ingin membuat HTML gitu ya, membuat misalkan buat tabel, form dan sebagainya, itu membuatnya di dalam body ya, jangan sampai di tempat head atau di mana gitu. Itu harus buat di dalam body gitu ya. Selanjutnya untuk membuat website tentang pembelian bukunya, pertama kita butuh H3 dulu sebagai judul kita nantinya, sebagai judul dari website, judul dari halamannya gitu ya. Kita buat di sini website pembelian buku. Oke, sudah. Coba kita lihat hasilnya ya. Dibuka examnya, diklik admin, atau juga bisa langsung di browsernya dengan mengetik localhost juga bisa. Tapi saya biasanya menggunakannya admin aja biar cepat gitu ya. Nanti tinggal dicari folder dari cafe, folder dari cafe codingnya gitu ya, maaf.
cafe coding. Mana nih? Oke, ini ya. Folder cafe coding dibuka. Setelah itu buka yang tugas. Nah, oke, kita buka aplikasi pembelian buku .php. Nah, jadi tadi kan ada saya mengatakan yang title-nya buat pembelian buku gitu ya. Jadi title itu yang ininya gitu, yang kepala yang di atasnya ini. Yang ini itu title-nya. Sedangkan yang untuk H3 tadi itu judul dari halamannya itu, website pembelian buku gitu ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Untuk supaya kita bisa menginputkan data, kita butuh yang namanya form. Nah, cara mudahnya, cara mudahnya dengan mengetik form, habis itu klik tab. Nah, dia langsung membuka strukturnya. Ingat ya teman-teman, di dalam form ini ada dua elemen yang penting, yaitu namanya metode dan juga aksen. Nah, jadi metode ini adalah metode pengiriman yang biasa digunakan di dalam pengiriman data form, yaitu ada get dan post. Nah, jadi sekarang kita menggunakan post nih. Jadi aksen ini fungsinya buat apa, Bang? Jadi aksen ini fungsinya kalau misalkan nanti tombol submit-nya diklik, maka datanya akan dikirim ke file yang ada di dalam aksennya. Misalkan kita buat di sini proses.php. Berarti datanya akan dikirim ke file proses.php gitu ya. Jadi karena sekarang kita hanya memproses datanya di file yang sama, kita kosongkan aja bagian aksennya, nggak apa-apa. Selanjutnya kita butuh label. Label ini buat apa, Bang? Label ini sama kayak apanya? Kayak judul dari inputnya gitu deh. Bisa bilang gitu. Ini nama pembeli kita bikin ya. Nama pembeli titik 2. Aduh, apa nih? Nama pembeli, habis itu di bawahnya kita bikin input. Tipe datanya teks. Namanya itu kita kasih nama aja. Jadi name ini apa, Bang? Jadi name ini kan sama kayak identitas dari inputnya gitu. Kalau misalkan kita mau manggil input dari yang pertama nama ini, berarti kita perlu membuat name-nya gitu. Kita manggil namanya, yaitu nama. Paham ya? Selanjutnya placeholder. Placeholder ini apa, Bang? Jadi placeholder ini nanti yaitu teks yang akan tampil di dalam input gitu ya, di dalam input yang kita buat gitu. Ini kita bikin aja, masukkan nama Anda. Oke, coba kita lihat hasilnya, kira-kira gimana nih. Di Ctrl R. Nah, kira gini ya. Jadi yang placeholder itu yang ada di dalam ini, masukkan nama Anda ini ya, itu yang placeholder. Baik, bah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita perlu input. Salah ya, kita perlu label. Label lagi nih. Kita perlu label. Oh, enggak deh, enggak label. Kita perlu ini. Kita perlu BR sebanyak 2 gitu. Jadi BR ini apa? BR ini itu baris baru gitu ya. Bisa dibilang baris baru. Kalau misalkan kita bikin BR-nya 2, berarti nanti baris barunya akan dikosongkan 2 gitu. Akan dibuat baris baru sebanyak 2. Sebenarnya untuk memberikan jarak antara teks yang di atas dengan bawah tuh yang bagusnya kita menggunakan CSS. Tapi karena teman-teman belum belajar, kita gunakan yang BR aja dulu. Selanjutnya kita buat HR. HR ini apa ya? Jadi HR ini adalah garis horizontal, dimana nanti dia akan memberikan tampilan garis panjang gitu ya, ke samping. Kayak gini kira-kira. Nah, garis ini itu adalah HR, garis horizontal. Selanjutnya di dalam HR ini kita ketik B, klik tab. Nah, jadi B ini bold ya, bold. Jadi teman-teman tahulah kalau bold itu apa, berarti nanti teksnya akan dibikin tebal gitu. Kita hapus lagi, kita bikin B, kita klik tab.
Oke, di dalamnya kita bikin info. Jadi info ini nanti akan memuat info tentang buku yang tersedia gitu beserta harganya. Selanjutnya kita bikin pre. Pre ini apa bang? Jadi pre ini hampir sama fungsinya kayak paragraf. Tapi bedanya pada pre ini dia tidak akan merubah struktur atau bentuk dari teks yang kita buat gitu ya. Kalau misalkan pada PHP kita membuatnya kayak gini, contohnya ya, biar teman-teman paham. Misalkan P paragraf gitu ya. Kita bikin kayak gini ke bawah gitu ya. Kita bikin ke bawah. Tapi nanti yang paragrafnya ini akan bikin ke samping gitu. Nah, ke samping bikinnya kan dibuatkannya ke samping. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka dari itu kita menggunakan pre. Pre ini tidak merubah struktur dan bentuk dari teksnya. Pertama, buku yang ada yaitu Buku Sinar Dunia. Satu paks harganya yaitu Rp 24.000 gitu ya. 24.000. Setelah itu ada buku bintang obor. Satu paknya sama dengan 23.000. Rp-nya tinggal. Rp 23. Ini apa nih? Salah pula, bah. Nah, ini. Maaf ya. 23.000. Oke, selanjutnya buku yang ketiga ada buku Big Boss. Satu paksnya yaitu seharga Rp 25.000. Oke. Di sini kita bikin titik aja ya biar jelas. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada buku namanya Kiki. Ini datanya saya cari di itu ya di Google tadi. Satu paksnya dengan harga Rp 25.000. Oke, sudah. Nah, coba kita rasanya ya. Benar nggak kalau yang pre ini tidak merubah strukturnya? Nah, benar gitu ya. Kira-kira beginilah tampilan dari yang pre tadi yang kita buat. Lumayan rapi gitu ya. Selanjutnya di bawah pre ini kita perlu label lagi. Label. Salah pula bah. Label, diklik tab. Di sini kita bikin list buku yang tersedia. Buku yang tersedia. Oke. Di sini kita bikin HR lagi. Maaf ya, di atas label yang kita bikin HR. Coba lihat hasilnya. Nah, gitu ya. Biar rapi, biar jelas gitu. Oke. Selanjutnya, untuk membuat list dari bukunya kita perlu select. Jangan lupa bikin name-nya. Name. Jadi name di sini saya bikin buku aja. Kalau teman-teman mau bikin lain juga nggak apa-apa sih. Saya bikinnya buku aja. Nah, jadi ingat nih di dalam select ini harus ada namanya option. Opsi gitu ya. Opsi ini ada value-nya. Value yang pertama itu sinar dunia. Itu list dari bukunya ya, buku yang tersedia. Sinar dunia. Oke. Ini di copy aja deh. Di copy ke bawah biar cepat. Kita bukunya 4 ya. Kita rubah value-nya. Ini bintang obor yang kedua ya. Bintang obor. Oke. Di sini kita bikin lagi bintang obor. Siap. Oke. Pada yang ketiga ada namanya buku Kiki tadi ya. Kiki. Ini kita bikin lagi Kiki. Oke. Value yang keempat yaitu buku Big Boss. Oke, lanjut. Big Boss. Big salah pula bah. Nah, nih Big Boss ya.
Kira-kira gimana nih hasilnya? Coba kita lihat ya. Eh, Nah, ini. Jadi dia akan memberikan tampilan dari ini nih. Kalau misalkan kita buat kayak tadi. Nah, ini ya. Dia akan memberikan list dari buku yang tersedia gitu. Kalau misalkan diklik sinar dunia, berarti teman-teman milih sinar dunia. Tapi ini kayaknya kurang bagus ya. Di atas sinar dunia kita buat lagi option. Yang value-nya kosongin aja. Kita bikin tulisan pilih. Supaya teman-teman yang membuka ini bisa paham gitu ya. Atau usernya bisa paham. Nah gini. Kira nanti begini tampilannya. Yang dari buku yang tersedia atau list bukunya gitu. Di bawah select kita perlu menggunakan BR. Ingat ya BR itu apa? BR itu kan baris baru. Dia akan memberikan jarak sebanyak 2 baris gitu. Selanjutnya di bawah baris baru kita perlu input jumlah bukunya. Nah, sabar, label dulu, bah. Label. Di sini kita bikin jumlah titik 2. Habis itu input. Input dalam input ini kita bikin tipe number. Jadi number ini buat apa, Bang? Jadi number itu supaya kita bisa menginputkan angka gitu ya. Nah, ingat nih, jadi yang number ini cuman khusus untuk angka gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau teks nggak bisa pakai number, harus pakai tag juga gitu. Namanya kita bikin jumlah aja. Setelah itu jangan lupa bikin placeholder. Kita bikin masukkan jumlah barang ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira begini nanti. Masukkan jumlah barang gitu ya yang placeholder. Ingat ya, jadi placeholder itu teks yang ada di dalam input ini. Itu namanya placeholder. Kita lanjut. Selanjutnya kita perlu BR lagi nih di bawahnya supaya ada jarak gitu ya. BR sebanyak 2. Di bawah BR kita perlu namanya button. Jadi button ini apa? Button ini tombol ya. Karena kemarin kan kita menggunakan input aja. Input habis itu TP-nya kita bikin submit. Nah, jadi pada HTML ini ada elemen khusus namanya button. Itu khusus untuk membuat tombol gitu. Nah, tombol di dalamnya ada TP-nya. TP-nya kita bikin submit. Setelah itu namanya, name-nya kita bikin belly aja. Belly. Nah, di dalamnya kita bikin apa nih? Bold B gitu ya. Kita kasih namanya belly juga. Supaya nanti dia tuh kayak bagus lah dikit gitu ya. Oke, nah kira-kira gini ya tampilan dari button tadi. Selanjutnya, ini kan sudah siap nih bagian input datanya. Proses selanjutnya kita perlu bikin PHP-nya lagi sebagai proses. Yang pusing dulu ya. Kita ketik PHP, habis itu kita klik tab. Nah, dia akan membuka struktur dari PHP-nya. Jadi ingat nih, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin memproses input data di file yang sama, kita butuh if isset, habis itu variabelnya kita bikin sini string post karena di atas kita menggunakan post ya. Habis itu name-nya belly. Pasti dia bingung nih, ini kok belly bang gitu ya, ini kok belly yang dibikin gitu. Bentar ya. Jadi belly ini maksudnya kita memanggil button yang ini, button yang di atas gitu ya. Kita manggilnya. Jadi menurut pemahaman saya nih, supaya lebih mudah teman-teman memahaminya. Jadi ini maksudnya, jika tombol belly diklik gitu ya, maka proses apa aja yang ada di dalam kurungnya ini. Ingat ya, yang ada di kurung ini, misalkan saya bikin apa aja di sini itu akan diproses. Ini kan sudah kita buat nih, selanjutnya kita perlu mengambil datanya. Nah, pertama kita ngambil dulu data nama. Jangan lupa bikin variabel namanya, itu string post. Selanjutnya kurung siku nama. Ini maksudnya gini ya.
Ini kita mengambil data dari input nama yang ada di atas kita, yang ini. Yang mana tadi? Nama. Nah, ini. Dari ini ya kita mengambil inputan dari yang nama yang ada di atas. Jadi jangan salah. Nanti kalau misalkan teman-teman salah, itu pasti bakalan error. Misalnya kita perlu mengambil data buku. Data inputan dari bukunya dengan menggunakan string post gitu ya. String post habis itu nama inputannya tadi kan buku ya kita bikin. Terserah deh teman-teman mau bikin apa, nggak apa-apa. Setelah itu string jumlah. Oke, jumlah jangan lupa bikin string post. Habis itu jumlah. Ini berarti kita ngambil data dari input jumlah ya. Nah, ini kan sudah siap nih ya bagian mengambil datanya. Selanjutnya kita perlu logikanya lagi nih. Kemarin kan kalau menggunakan logika itu lebih bagusnya kita menggunakan if ya. Nah, di sini kita gunakan if. If buka kurung string buku sama dengan sinar dunia. Jadi sinar dunia ini yang mana ya Bang ya? Jadi sinar dunia itu kan ini kita kalau misalkan buku yang dipilih itu ini kan ada nih list bukunya. Jadi kalau misalkan usernya memilih buku dengan namanya atau value-nya sinar dunia, maka itu akan diproses gitu ya. Kira-kira gitu. Kita lanjut. Ini ya ingat ya jangan sampai salah dalam memanggil namanya atau membuat namanya. Nanti program teman-teman bakalan error kalau salah. Oke. Jadi gini, lebih bagusnya ya kita tentukan aja harganya terlebih dahulu. Kita bikin di sini harga Sidu. Harga Sidu. Sidu ini berarti yang sinar dunia ya. Harga buku sinar dunia yaitu 24.000. Oke. Selanjutnya string harga apa lagi? Harga tentang bintang obor. Bintang obor. Oke. Sama dengan ini berapa? 23.000 ya. 23.000. Selanjutnya kita bikin lagi variabel harga yaitu untuk Kiki, buku Kiki gitu ya. Dengan harga 25.000. Oke, 25.000. Yang terakhir yang keempat harga buku Big Boss. Buku Big Boss. Bos besar. Harganya berapa nih? 25.000 ya. 25.000. Bentar. Ini laptop. Aduh. Nah, 25.000. Oke. Ini kan sudah kita bikin nih harganya. Coba periksa dulu dan salah enggak. Nah, oke enggak ya. Jadi kalau misalkan usernya memilih variabel bukunya sama dengan buku sinar dunia gitu berarti kalau misalkan yang usernya memilih sinar dunia yang ada di sini berarti yang ini akan diproses gitu. If yang ada yang ini akan diproses. Paham ya? Semoga aja paham. Jadi di sini kita bikin harganya. Kalau kita bikin harga sini berarti kita manggil yang mana nih? Ini kan sinar dunia ya. Berarti kita manggil yang ini. Yang harga sidu yaitu 24.000 gitu ya. Kita bikin string harga sidu. Titik koma. Harga sidu. Oke, lanjut. Selanjutnya else if kok else if. Oke, else if string buku sama dengan yang kedua tadi apa? Bintang obor ya. Bintang obor. Nah, kalau misalkan usernya memilih bintang obor, maka yang bintang obor ini akan proses gitu ya. String harga sama dengan string harga bintang obor. Ini jangan lupa titik koma. Yang ketiga kita bikin lagi else if string buku sama dengan
Kiki. Nah, Kiki nih. Kiki. Harganya berarti kita ngambil yang mana? Yang harga Kiki tadi ya. Titik koma. Lanjut. Yang terakhir. Else if string buku sama dengan apa yang terakhir? Big Boss ya. Big Boss. Oke, lanjut. Big Boss harga. Ini tinggal pula, bah. Bentar ya. Ini yang di atas, maaf salah. Yang bagian Kiki itu data panggil string harga yang Kiki. Tolong teliti ya kawan-kawan, jangan sampai kayak Rian. Kan orangnya agak ceroboh sih. Jadi jangan sampai ditiru. Harga sama dengan string harga, ini Big Boss ya. Berarti kita panggil yang harga Big Boss. Ingat ya kawan-kawan, yang sinar dunia bintang obor ini yang di bawahnya itu diambil dari yang ini ya, dari value yang ada di option yang ini. Ingat, jangan sampai salah manggilnya, jangan sampai salah mengetiknya. Kalau misalkan salah, dia nggak bakalan muncul nanti, nggak bakalan proses. Lanjut, oke. Selanjutnya, ini kan udah kita bikin nih, baru di bawahnya kita bikin string bayar. Jadi string bayar ini rumusnya string harga dikali string jumlah. Jumlah ini mengambil yang mana, Bang? Jumlah ini ngambil yang ini ya. Yang ini dari inputan jumlah. Misalkan jumlahnya 2, berarti harganya dikali dengan 2 gitu. Ini kan sudah siap ya. Coba periksa dulu dan salah nggak? Oh, rasanya enggak sih. Oke, kita lanjut dulu deh. Nanti kalau ada yang salah baru kita ubah ya. Ini sudah bersiap ya. Sudah bersiap. Kita bikin dulu yang bagian outputnya. Di sini kita kasih HR. Oh, maaf. Jadi yang outputnya itu kita bikin di luar dari sintaks PHP ya. Karena kita di sini kan menggunakan HTML. Di bawah dari sintaks PHP, ingat. Habis itu B bold untuk membuat teks yang tebal atau ya tebal. Oke, kita bikin selanjutnya pre. Seperti tadi, pre itu kan fungsinya bersama kayak apa ya, kayak paragraf. Tapi yang pre ini tidak mengubah struktur dari teksnya. Jadi lebih bagus menggunakan ini daripada paragraf. Nanti kita perlu bikin BR lagi ke bawahnya, ribet gitu ya. Nah, kita bikin di sini nama pembeli, nama bentar, ini kita besarin aja deh. Nama pembeli. Titik 2, habis itu kita ketik PHP, habis itu klik tab. Nah, dia akan membuatkan struktur dari PHP-nya. Jadi kemarin itu kan kita sudah belajar ya bagaimana caranya untuk menampilkan gitu ya, menampilkan sesuatu dengan menggunakan PHP. Itu kan gunakan echo ya. Oke, kita lanjut. Berarti yang di nama ini kita manggil mana? Variabel nama ya. Variabel nama. Oke, selanjutnya buku. Di bawahnya buku yang dibeli. Oke. Kita ketik PHP lagi, kita klik tab. Kita bikin echo. Satu kita panggil variabel buku di sini ya. Jadi variabel buku ini ngambil yang mana, Bang? Variabel buku ini berarti kita ngambil yang ini. Yang ini ya. Yang ini. Apapun yang dipilih oleh usernya, baik itu sinar dunia, bintang obor, Kiki gitu ya. Nah, maka itulah yang akan diproses gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bikin yang bawahnya jumlah buku yang dibeli. Oke, kita ketik PHP lagi, kita klik tab. Kita buat echo. Di sini string jumlah. String jumlah ini berarti ngambil yang mana? Ngambil dari yang jumlah ya, dari input jumlah. Dari ini. Input jumlah dengan tipenya number gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir nih, terakhir ya.
total bayar. Total bayar. Kita ketik PHP lagi. PHP kita buat echo suatu string bayar. String bayar ini yang mana, Bang? String bayar itu yang ini ya. Yang string bayar sama dengan string harga dikali jumlah. Oke. Bentar. Jadi tadi kan yang dalam bukunya itu ada bentuk apa ya? Ada bentuk pak. Nah, ini di belakang jumlah bukunya kita bikin pak saja deh tulisannya. Pak. Sedangkan yang untuk total harga di sini kita bikin RP titik gitu. Biar rapi, biar bagus gitu. Nah, selanjutnya kita buka nih. Kita buka yang tadi. Coba kita lihat hasilnya. Delete pula bah. Nah, gini ya. Ini kan yang sudah kita buat tadi. Kita refresh. Lama. Sabar ya. Maaf laptopnya agak lelet. Soalnya datanya udah penuh gitu ya. Harus ekstra sabar nih pakai laptop kayak gini. Kalau laptop teman-teman sih rasanya aman ya. Aduh. Kita bikin ini aja deh. Kita panggil admin lagi. Kita klik admin. Lelet juga lah. Gimana sih? Aduh. Ntar ya. Hai. Apa? Bentar. Nah ini. Ini kenapa error? Karena datanya belum kita input kan ya. Biasalah kalau error kayak gini karena datanya belum ada. Coba di sini kita bikin deh. Nih kita bikin aja namanya di sini misalkan pembelinya lelet aduh. Yuklah. Usah. Maaf ya kawan-kawan, sabar dulu ya. Namanya di sini bikin aja, terserah deh namanya siapa. Di sini saya bikin nama saya aja, Rian. Info di sini kan tadi tentang bukunya, misalkan senam dunia satu paknya berapa ya. Ini kan 24.000. Coba, ini kan nama yang sudah, kita pilih bukunya nih yang tersedia. Kita mau beli minta ngobor deh dengan jumlah paksnya yaitu sebanyak 2 pak. Kita beli, klik tombol beli. Nah, oke, sudah tampil ya. Tapi ini kok tampilnya ke samping ya, Bang? Nah, ini kita perlu atasi ya. Tadi kan sudah apa ya? Sudah saya katakan lebih. Oh ya, ini kan kita menggunakan pre ya. Oh, nggak apa-apa. Di sini kita kasih BR di belakang hasil gitu ya. Di belakang dari nama pembeli kita kasih BR. Di jumlah kita juga kasih BR. Supaya nanti dia membuat teksnya itu berderet ke bawah gitu ya. Kayak samping kayak tadi. Nah, lelet lagi. Oke. Nah, kira-kira gini ya. Jadi kan tadi nama pembelinya yaitu saya sendiri, Rian. Habis itu buku yang saya beli bintang obor. Jumlah buku yang dibeli itu 2 pak. Total bayarnya yaitu 46.000. Kenapa 24? 24. 46. Karena harga satu paknya kan 23.000 ya. Oke. Jadi kira-kira beginilah program yang kita buat. Oke, ada yang tinggal nih. Maaf. Di bawah pre-nya jangan lupa kasih HR. Saya kasih kayak garis horizontal ya. Biar lebih keren nih. Gitu. Oke, ini. Maaf ya, jangan lupa tadi. Nah, gini. Oke kawan-kawan, kira-kira beginilah hasil dari program yang kita buat. Kalau misalkan teman-teman berhasil dalam tugas ini, berarti teman-teman hebat. Karena yang saya jelaskan itu materi semester 5 gitu ya.
materi semester 5 tentang PM4 kali gitu. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.